Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Puja Lestari dengan NIM S1S12053. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang BFS dan DFS. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang BFS. Apa itu BFS? Nah, BFS itu adalah metode pencarian yang melakukan pencarian itu secara melebar. Jadi, sesuai namanya, yaitu Breadth First Search, BFS itu intinya melakukan pencarian secara melebar pada setiap level node atau setiap level titik-titik yang ada pada pohon graf. Nah, jadi pencarian ini itu mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul awal. Nah, contohnya itu pada gambar pohon graf di sini. Nah, pertama itu kan misalnya simpul awalnya itu di S. S ini kan merupakan akar. Nah, misalnya simpul awalnya itu akar. Jadi dari S ini dilihat apakah S ini memiliki anak. Oh, ternyata memiliki anak, yaitu dua, yaitu A dan B. Kemudian dari S ini akan mengunjungi dulu anak-anaknya di level 1. Misalnya di sini level 1. Level 0, misalnya di akarnya 0, level 1, level 2, level 3. Jadi dari level 0 ini ke level 1 dulu, yaitu A, kemudian ke B, terus dilihat lagi, oh sudah tidak ada lagi anaknya dari S. Jadi habis dari B ini, kemudian akan ke level yang kedua, yaitu ke C, D, E, F. Nah, karena ini memiliki anak, yaitu yang bertempat di level 1, 2, 3. Jadinya dari F ini ke H, kemudian ke G. Jadi pencariannya itu melebar. Semua node itu dikunjungi jika pakai BFS. Nah, jadi jika dimodelkan dalam atau menggunakan MATLAB, itu tunggu saya buat file baru dulu. Misalnya namanya di sini apa ya, pencarian. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya akan buat dulu source code-nya. Itu pertama saya akan buat variabel S. Nah, variabel S itu isinya, yang pertama-tama itu kita akan membuat source code-nya. Jadi, pertama saya akan membuat dulu sebuah array atau matriks satu dimensi, di mana isinya itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5. 4 lah ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti setelah selesai ini baru saya jelaskan. Kemudian di sini, misalnya jangan S lah ya. Misalnya apa ya? Misalnya Y lah. Terus di sini misalnya U sama dengan, misalnya dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi array-nya ini matriks satu dimensi yang hanya ada baris saja. Tapi di sini kita akan dari matriks satu dimensi ini atau dari array ini kita akan membentuk sebuah pohon graf. Nah, kemudian di sini misalnya N sama dengan misalnya graf. Grafnya berarti Y, U. Kita akan membentuk graf dari array-nya. Pertama-tama kita akan membentuk graf dulu dari array yang kita buat. Kemudian di sini kita pakai perintah plot. Plot N. Kemudian di sini pertama itu kita tuliskan lagi perintah apa ya? Misalnya D lah ya. D sama dengan BF search. BF search untuk graf N dengan misalnya titik awalnya itu 1 dulu. Kita coba 1. Nah, seperti ini. Nah, dan kita save dan kita coba dulu. Oke, muncul. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang source code-nya. Jadi, Y ini kan dia merupakan array satu dimensi. Jadi, nanti
bukan array satu dimensi, maaf, tapi matriks satu dimensi atau array. Nah, jadi di sini itu dia cuma ada barisnya saja di dalam matriksnya. Di sini juga cuma barisnya saja. Nah, kemudian dari array ini atau dari matriks satu dimensi ini, kita membentuk graf. Yaitu di sini saya namakan graf N. Nah, isinya itu array Y dan U. Kemudian di sini saya memakai perintah plot. Nah, plot ini itu untuk menampilkan figurnya atau menampilkan pohon graf yang kita bentuk ini. Jadi grafnya ini dibentuk pohon, dibentuk menjadi pohon, yaitu pohon graf. Nah, untuk menampilkan pohon grafnya itu menggunakan fungsi atau perintah plot. Kemudian di sini ada BF search ini untuk metode pencariannya, yaitu pakai BFS dengan menggunakan graf N yang ini, yang kita bentuk tadi dengan titik awalnya itu 1. Jadi untuk figurnya atau untuk gambarnya sendiri itu, atau untuk visualisasinya itu seperti ini. Nah, kemudian untuk outputannya itu seperti ini. Nah, jadi kalau BFS tadi kan dia itu intinya pencarian melebar. Pencarian melebar di setiap level node. Terus kata kuncinya juga itu pencariannya itu dimulai dari titik awal, kemudian dilihat dari yang bertetangga. Jadi intinya itu pencariannya melebar dan dilihat node yang bertetangga dengan titik awal. Nah, jadi kan titik awalnya itu 1, atau di sini kan 1 itu merupakan akarnya. Jadi dari akarnya ini, dari 1, itu kita lihat 1 ini bertetangga dengan node mana. Nah, untuk istilah bertetangga sendiri itu adalah jika suatu node itu berhubungan secara langsung dengan node lainnya. Jadi misalnya 1 ini kan berhubungan secara langsung dengan 2, dengan 3, dengan 4, dan dengan 5. Jadi bisa dikatakan 1 ini bertetangga dengan 2, 3, 4, dan 5. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian karena tidak ada lagi node yang bertetangga dengan 1 secara langsung, tidak ada lagi yang terhubung. Jadi di sini kita akan pindah ke level selanjutnya. Kan misalnya level 0 itu isinya akar 0, 1, 2. Karena level 1 itu sudah tidak ada lagi node yang bertetangga dengan 1, jadi kita akan pindah ke level 2-nya. Nah, di level 2 ini ada node 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian saya tadi lupa jelaskan apa maksudnya 1, 1, 3, 3 ini. Nah, jadi maksudnya nih 1 yang ada 4 ini artinya node 1 atau node akarnya itu atau node 1 lah kita sebut titik 1. Titik 1 ini memiliki anak sebanyak 4. Jadinya seperti ini tadi. Nah, dia ini memiliki anak sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Dengan nilai masing-masing itu adalah 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat lagi ada node 3 yang memiliki anak sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Yang masing-masing nilainya itu adalah 6, 7, 8, 9, dan 10. Seperti itu. Kemudian pada BFS ini itu menganut metode FIFO, yaitu first in, first out. Jadi node yang pertama dimasukkan itu akan keluar pertama kali juga. Jadi yang pertama dimasukkan itu yang pertama diproses, kemudian yang pertama dikeluarkan. Dan kemudian BFS ini juga pada struktur datanya itu menggunakan yang namanya queue. Nah, queue itu adalah antrian. Nah, untuk lebih jelasnya itu, maaf.
Nah, untuk lebih jelasnya itu, misalnya kan satu, mana tadi figurnya? Nah, jadi di sini untuk mengetahui node-node yang dikunjungi, untuk lebih jelasnya itu, di sini saya akan menggambarkannya. Jadi, kita gunakan saja Word. Misalnya, nah, sini saja. Nah, misalnya di sini ada queue-nya. Kemudian di sini ada visit order-nya. Jadi di sini tuh pencariannya mengunjungi node apa saja. Di sini tulis saja visit order. Nah, kemudian kita lihat figurnya. Mana tadi figurnya itu? Nah, ini. Nah, jadi pertama-tama itu untuk algoritma BFS itu pertama-tama kita akan memasukkan dulu node akarnya. Kemudian dicek apakah node akar ini merupakan solusi apa tidak. Nah, kalau misalnya node akar ini merupakan solusi yang dicari, maka pencarian akan berhenti. Kemudian jika bukan, maka semua anak-anak dari satu ini akan dimasukkan ke dalam queue-nya. Kemudian dicek apakah merupakan solusi atau bukan. Jika merupakan solusi, maka pencarian itu akan dihentikan. Jika bukan, maka akan diulangi lagi. Kembali lagi memasukkan anak-anak dari node yang dicek. Jadi di sini saya akan langsung saja mencontohkannya. Pertama kita masukkan dulu node 1 ke queue-nya. Nah, di sini node 1 ini di-scan apakah merupakan solusi. Jika bukan, maka akan dimasukkan anak-anaknya. Jadi di sini satu itu memiliki anak 2, 3, 4, 5. Di sini masukkan anaknya 2. Di sini masukkan lagi 3. Di sini masukkan lagi 4. Di sini masukkan lagi 5. Nah, kan satu ini tadi sudah di-scan kan? Saya kasih tanda saya seperti ini, garis-garis seperti ini. Kemudian satunya akan pindah ke sini. Nah, kemudian sekarang ganti lagi dicek 2. Apakah 2 merupakan solusi atau bukan? Apakah 2 merupakan goals dari pencariannya atau bukan? Jika bukan, maka akan berpindah lagi ke yang bertetangga dengan 1, yaitu 3. Ke anak selanjutnya dari 1. 2 pindah ke visit ordernya. Dan 3. Apakah 3 merupakan solusi atau goals-nya? Kalau bukan, pindah lagi ke visit order. Terus pindah lagi ke anaknya sampai seterusnya. Sampai didapatkan solusinya. Nah, atau sampai semua node itu dikunjungi. Nah, kemudian jika sudah dan belum menemukan solusi, maka itu akan berpindah lagi ke node yang belum dikunjungi, tapi bertetangga dengan node yang telah dikunjungi tadi. Nah, jadi 6, 7, 8, 9, 10 ini kan bukan node yang bertetangga dengan 1, tetapi bertetangga dengan 3. Nah, node 3 ini itu adalah node yang bertetangga dengan 1, makanya ini semua termasuk, jadinya dituliskan lagi seperti ini. Sebentar. Nah, jadinya 3, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, karena BFS ini kan dia seperti yang sudah saya bilang menganut FIFO atau first in, first out metodenya. Jadi yang pertama masuk kan 6. Jadi 6 ini dilihat, di scan. Oh iya, saya lupa menjelaskan tadi
yang first in first out-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan karena 6 ini kan dia masuk pertama kali, jadinya 6 ini diproses terlebih dahulu, di-scan apakah dia merupakan solusi atau bukan. Oh, kalau bukan berarti dia akan langsung pindah ke visit order-nya. Sini 6. Kemudian yang masuk lagi setelah 6 itu kan 7. Jadinya 7 di-scan lagi. Kalau misalnya bukan, oh di sini masukkan 7 sampai seterusnya seperti itu. Nah, berbeda dengan BFS, DFS sendiri itu dia menganut metode LIFO atau last in first out. Nah, DFS sendiri itu adalah akronim dari Depth First Search. Nah, Depth First Search ini merupakan metode pencarian itu secara mendalam. Jadi, dia itu akan melakukan pencarian pada sebuah pohon graf dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Jadi dia melakukan pencarian mendalam. Misalnya seperti ini. Dari node S ini, dari node akarnya, itu turun dari yang paling kiri ke kanan kalau DFS. Jadi dari S ini, kan ada anaknya A dengan B. Terus yang paling kiri itu adalah A. Jadi dari S ke A, kemudian dari A ini dilihat, oh memiliki anak lagi C dan D. Yang paling kiri adalah C, berarti dari S A, C. Nah, C ini dilihat lagi apakah memiliki anak atau tidak. Ternyata tidak. Jadinya dari C ini berpindah ke D. Kemudian D ini dilihat apakah memiliki anak. Oh, tidak. Jadi dari D ini berpindah lagi ke B. Nah, B ini memiliki anak yaitu E dan F. Nah, E ini adalah anak yang paling kiri. Jadi dari B ini ke E. Kemudian E ini kan memiliki anak yaitu H dan G. Jadinya dari E ke H karena yang paling kiri. Kemudian ke G. Nah, seperti itu. Jika dimodelkan dalam MATLAB itu sama seperti ini juga, tapi di sini hanya di sininya yang berbeda. Nah, dia itu jadi DF search seperti ini. Kita akan coba running. Nah, untuk figur itu tetap sama modelannya seperti ini, tetapi yang berbeda itu pada outputannya. Nah, seperti ini. Nah, jadinya dia kan dari 1. Ini kan titik awalnya tetap di 1 atau akarnya. Jadi dari 1 turun ke 2, terus 2 ini dilihat apakah memiliki anak atau tidak. Oh, tidak memiliki anak. Jadinya pindah ke 3. 1, 2, 3. Nah, 3 ini kita lihat apakah memiliki anak, dan 3 itu memiliki anak. Berarti dari 3 ini turun ke 6 yang paling kiri. Terus dari 6 lanjut ke 7, lanjut ke 8, ke 9, ke 10. Kemudian di sini naik lagi yang paling kiri. Yang paling kiri itu ada 4, kemudian lanjut ke 5. Seperti itu. Nah, kalau LIFO ini dia, atau last in first out, atau DFS. Nah, kalau DFS itu dia menyimpan masukan atau node-node yang akan diproses itu ke dalam stack namanya. Tumpukan data, stack. Nah, jadi contohnya itu untuk lebih jelasnya di sini saya akan buat lagi di Word. Kemudian kita akan tampilkan figurnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau LIFO dia, saya akan ubah dulu di sini. Jadinya stack. Nah, tidak jelas ya. Nah, kalau di LIFO dia kan, dia tetap pertama kita lihat dulu algoritmanya itu tetap sama dengan yang di BFS.
untuk awalannya. Jadi pertama dimasukkan dulu untuk node awalnya apakah merupakan solusi atau bukan. Jika bukan, maka dimasukkan semua node anaknya. Maaf, bukan semua node anak. Tapi dimasukkan dari yang paling kiri dulu. Jadi dari satu ternyata bukan solusi, jadi satunya pindah ke sini, ke visit order. Kemudian habis dari satu ini dicek dari yang paling kiri. Oh, dua ini apakah termasuk merupakan solusi? Jika bukan, dipindahkan lagi ke sini, 2. Kemudian habis dari 2 ini ketiga. Nah, ketiga ini kalau bukan solusi, itu maka dipindahkan ke sini. Kemudian dilihat lagi, 3 ini memiliki anak ternyata. Jadi ini semua dimasukkan anaknya, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Di sini masuk 6, 7, 8, 9, dan 10 di sini. Nah, kemudian dicek apakah 6 merupakan solusi, jika bukan pindah ke sini. 7, 8, 9, dan seterusnya itu jika bukan pindah ke sini. Nah, kemudian dicek lagi node yang paling kirinya, yang belum dikunjungi itu 4, 5. Nah, terus dimasukkan ke sini lagi. Untuk lebih jelasnya, tunggu. Atau buat ulang saja. Ya, saya hapus dulu ini. Oke. Maaf, tadi ada sedikit kekeliruan penulisannya. Jadi, kan node akarnya itu atau node awal atau titik awalnya itu kan ada di 1. Jadinya itu akan ditulis terakhir begini, 1. Kan last in, first out, LIFO. Last in, first out kan. Jadinya di sini 1, kemudian 1 ini dicek. Oh, apakah 1 ini merupakan solusi atau bukan? Jika bukan, maka akan dipindahkan ke sini. Nah, kemudian dicek lagi. 1 ini kan memiliki anak, yang paling kiri itu yang mana? Oh, 2. Jadi 2 ini dicek di sini. Kemudian apakah dia punya anak? Oh, ternyata tidak. Jadi pindahkan ke sini. Kemudian pindah lagi ke 3. Nah, ketiga ini memiliki anak, yaitu dari yang ke kiri dulu 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya 6, 7, 8, 9, dan 10. 3 ini jika bukan solusi pindah ke sini. Dan seterusnya. Sampai nanti outputannya itu seperti ini. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5. Seperti itu. Nah, sekarang kan ini dia dimulai dari titik awalnya 1. Bagaimana kalau kita ubah titik awalnya? Misalnya sini titik awalnya 2. Atau misalnya titik awalnya 3 lah ya, yang ada cabangnya. Yang ada anaknya, nah misalnya 3. Yang kita lihat DFS-nya. Nah, jadi kalau misalnya dia titik awalnya itu ada di tengah-tengah seperti ini, maka pencarian itu akan dimulai dari titik awalnya dulu, kemudian naik ke akarnya, setelah itu pindah ke anak-anaknya. Atau kalau misalnya BFS itu berarti yang bertetangga dengan dia. Nah, kalau DFS itu berarti nanti carinya yang paling kiri dulu, paling kiri ke kanan. Nah, ini berlaku untuk BFS dan DFS. Jadi, kalau DFS misalnya awalnya titiknya di 3, titiknya di tengah misalnya kan. Nah, itu pindah
dari tengah dulu langsung pindah ke akarnya dulu. Sama juga dengan DFS atau BFS seperti itu semuanya. Nah, jadi kalau misalnya titik awalnya di 3 berarti kan ke 1 dulu. 3, 1, kemudian kita lihat mana ya? Ini kan DFS, berarti dia pencariannya mendalam dari kiri ke kanan. Jadinya kita lihat dari 1 ini dia langsung ke 2, 4, 5. Kenapa? Karena kan dari kiri ke kanan. Jadi 3, 1 dari kirinya. Oh, 2, 4, 5. Kemudian pindah ke level 2-nya. Jadi dari kiri lagi 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kenapa dari misalnya kenapa bukan 1, 2, 3 langsung ke sini 6, 7, 8, 9, 10? Karena kan tadinya itu kan dari sini ke sini, dari 3 ke 1 dulu, terus ke 2, 3 ini kan sudah ditulis tadi, jadinya tidak ditulis lagi, jadinya 3 ini dilangkahi langsung ke 4 terus ke 5. Nah, kemudian pindah lagi ke sini dilihat lagi level di bawahnya 3 yaitu anak-anaknya 3 yaitu ada 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan BF search-nya? Kita save lagi. Nah, kalau BF search-nya itu, dia figurnya juga tetap sama seperti ini, hanya outputan ininya saja yang berubah. Jadinya, pertama itu kan dari 3. Nah, itu ke 1 dulu, seperti yang saya bilang tadi, dari 3 ke 1. Kemudian, kita lihat yang bertetangga. Nah, yang bertetangga dengan 3 itu kan ada 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya, dari 3 ke 1. Terus yang bertetangga 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ke simpul yang belum dikunjungi tetapi bertetangga dengan simpul 1 yang sudah dikunjungi dari 3 tadi. Berarti 2, 4, 5. Seperti itu. Kemudian di sini bagaimana kalau BF search, misalnya simpul ke-8 misalnya. Nah, berarti kalau simpul ke-8 itu, nah misalnya dari 8 ya. Dari 8 itu pindah ke akarnya dulu. Jadi dari 8 ke 3, kemudian dari 3 ini ke 1. Nah, kemudian kita lihat, ini kan BF search, berarti yang bertetangga kan? Yang bertetangga dengan simpul 8 itu apa? Yang bertetangga dengan simpul 8. Oh maaf, 8, 3, 1, kemudian ya, yang bertetangga dengan simpul 8. Berarti itu kan ada 6, 7, 8, 6, 7, 9, 10. Kan? Kemudian kita lihat lagi. Kan ini simpulnya 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 9, 10 ini itu terhubung dengan simpul 8 melalui node 3 ini. Jadinya mereka ini bertetangga, jadinya dari 8, 3, 1 itu ke 6, 7, 9, 10. Kemudian ke node yang belum dikunjungi yaitu 2, 4, dengan 5. Nah, bagaimana dengan DF search-nya? Nah, DF search-nya itu nah akan seperti ini. Jadi dia akan sama juga ke akarnya dulu 8, 3, 1. Kemudian kita akan lihat itu yang paling kiri. Yang paling kiri itu ada 2. Jadinya 2, 4, 5. Kemudian pindah lagi. Untuk level node yang selanjutnya itu dari 6 yang paling kiri 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Nah, kemudian itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang digraf pada BFS dan DFS. Nah, apa itu digraf? Digraf itu adalah akronim dari directed graph atau graf berarah. Nah, pada modul itu sendiri contohnya seperti yang mana ya? Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk di graf sendiri itu tinggal ditambahkan pada grafnya itu pada grafnya itu diganti dari graf ke digraf. Nah, seperti itu nanti bentukannya itu seperti ini, grafnya itu akan berarah seperti ini. Nah, kemudian itu akan diimplementasikan metode pencariannya BFS atau DFS. Jadi saya akan ikuti saja dulu gambarnya atau coba saja dulu yang seperti ini.
Tapi kayaknya kalau coba seperti ini tidak ada perbedaannya nanti antara pencarian DFS dan BFS-nya. Tapi kita coba saja. Jadi saya ganti dulu jadi di graf. Nah, seperti ini. DFS, misalnya dari satu saja ya. Satu saja. Nah, seperti ini. Dia ini akan berarah nanti. Dari satu, arahnya ke sini, sini, sini. Dari terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, karena dia ini kan DFS, berarti kan pencarian mendalam. Dari kiri ke kanan. Jadinya, sebenarnya sama penjelasannya. Nah, jadinya dia ini kan dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 1, terus dilihat yang dari kiri, 2. Kemudian ketiga. Nah 3 ini, kita yang paling kiri lagi, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian keempat dan kelima. Jadi node 1 ini kan kita lihat, node 1 itu bisanya kemana? Lihat tanda panahnya. Oh, dia ini bisa ke semua arah. Jadi atau bisa ke semua node, bisa ke node 1 kan ada tanda panahnya ke sini. Maaf, bisa ke node 2 atau titik 2 karena ada tanda panahnya di sini searah. Terus bisa ke titik 3 juga karena searah tanda panahnya, bisa ke 4, bisa ke 5. Terus kalau DFS berarti dari kiri lagi bisa ke 6, bisa ke 7, bisa ke 8, bisa ke 9, bisa ke 10. Kalau BFS-nya, nah kalau BFS-nya dia seperti ini, figurnya juga tetap sama, tapi kalau BFS dia kan kita cari yang bertetangganya. Jadi kalau dari graf 1 ini kan pertama dari graf 1 dulu, terus yang bertetangga dengan graf 1 itu adalah 2, 3, 4, 5. Kemudian pindah ke level selanjutnya yaitu ada 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1 juga itu kan dia bisa ke semua arah juga. Nah, seperti ini. Nah, di sini tidak ada terlihat perbedaan dengan kalau misalnya sini saya ganti graf saja ya. Tidak ada perbedaannya seperti ini. Nah, ini. Dia ini akan sama dengan yang mana tadi ya? BFS kan yang ini deh. Oh, yang di atas ya, yang ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sama juga urutannya. Nah, tetapi coba kita, nah saya akan mengikuti graf yang ada di modul. Jadi dia, nah, misalnya 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 6, 3, 3, 3, 4, di sini 6. Nah, kemudian di sini 2, 4, 5, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 4, 1. Ini ada yang kurang deh. 2, 4, 5. Oh, satunya kayaknya kebanyakan ya. Satunya kebanyakan. Nah, seperti ini. 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 6, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 4. Oke, 1, 4. Jadi jadi di node 1 itu memiliki cabang 3 yaitu 2, 4, 5. Kemudian di node 2 cabang itu cuma 1 yaitu 5. Dan node 3 itu cabangnya ada 3 yaitu 6, 7, 4. Dan node 4 ada 1 cabangnya yaitu 1. Dan node 6 itu ada 1 juga cabangnya yaitu 4. Di sini kita coba run. Tunggu saya tutup, jangan tutup figurnya. Nah, seperti ini. Jadi bentukannya itu kan seperti ini. Node 1 itu ada berapa cabangnya? Ada 3. Berarti ada 4, ada 2, dan ada 5. Kemudian di node 2 itu cabangnya ada 1 yaitu 5.
Jadi ada 1 itu 5. Kemudian di node 3 ada 3 cabangnya, yaitu 6, 7, 4. Node 3, 6, 7, dan 4. Kemudian di node 4 ada 1 cabangnya, yaitu 1 yang ini. Kemudian di node 6 itu ada 1 cabangnya, yaitu 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan lihat outputannya. Nah, dia ini kalau misalnya titik awalnya itu ada di 1, berarti titik awalnya berada di 1. Nah, kita lihat kan ini dia BFS, berarti pencariannya itu yang bertetangga, pencarian melebar. Jadinya dari 1 kita lihat yang bertetangga, oh ada 4. Jadinya pertama di sini dia dari 1 ke 2, kan 2 juga bertetangga dengan 1, jadi 1, 2, kemudian dari 2 ini ke 4. Nah, kemudian habis dari ke-4 itu dia ke 5, kemudian dari 5 ini, oh maaf ini titik awalnya 1 ya, oh iya, 1 berarti, oh maaf, pantesan bingung, ternyata masih graf biasa, nah ini, tambahkan di graf, jangan lupa, supaya ada arahnya. Nah seperti ini, oh. Nah, jadi, saya ulangi lagi, titik awalnya kan di 1. Nah, terus kita lihat tanda panahnya ini, yang tanda panahnya keluar. Yang tanda panahnya keluar itu kita ikuti. Jadi, dari titik 1 ini, atau dari node 1, keluar ke node 4, terus bisa juga keluar ke node 2, jadinya bisa 1, 2, 4, terus bisa juga ke 5. Jadi dari 1 ini melewati 2 dulu baru ke 5. Oh maaf, bukan maaf. Astaga, dari 1 kan bisa ke 2, terus bisa ke 4, terus 1 ini juga bisa ke 5 tanda panahnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan depth search-nya? Kalau depth search kan dia pencarian mendalam dari kiri. Nah, jadi kalau diperhatikan figurnya itu seperti ini. Berarti dia dari 1. Nah, dari 1 ini kita lihat yang paling kiri yang mana? Dari 1 yang paling kiri itu kan dari 2. Berarti kedua setelah itu ke 5. Nah, habis dari 5 itu kita lihat ada 4 di sini. Bisa ke 4, jadinya nanti outputannya itu 1, 2, 5, 4. 1, 2, paling kiri 5, kemudian 4. Nah, kemudian bagaimana jika di sini kita coba misalnya 3 atau 3 misalnya. Depth search masih tetap depth search. Kita lihat kalau 3 kan dia itu bisa di sini yang paling kiri ternyata dulu. Yang paling kiri berarti yang paling kiri itu 4. Berarti dari 3 ke 4, ya tanda panahnya, 3 ke 4. Kemudian dari sini ke mendalam lagi. Mendalam dari 4 ke 1. Nah, dari 1 ini bisa kita lihat di sini. Bisa ke 1, kemudian dari 1 ini kita ke 2 lagi, lebih dalam lagi. Nah, kemudian karena sudah tidak ada lagi anaknya dari 2 ini, makanya langsung ke 5. Kemudian habis dari 5 ini, kembali lagi yang belum dikunjungi itu ada 6 dan ada 7. Nah, bagaimana dengan BF search-nya? BF search-nya. Nah, kalau di BF search itu dia ternyata, nah, kalau BF search itu dia kan misalnya dari 3, mana ya? 3, dari 3. Terus kita cari yang bertetangga. Berarti dari 4 ke 6. Nah, setelah itu yang bertetangga lagi ada 7. Habis dari 7
itu yang bertetangga dengan titik yang bertetangga dengan node 3 itu ada 1. Ada 1 dari sini ke sini, 1. Kemudian ada 2 yang melewati node 4, 1. Kemudian di sini ada 5. Jadinya pertama itu yang bertetangga dulu kan. Yang bertetangga dulu. Yang bertetangga itu yang berhubungan secara langsung. Jadinya 3, 4, 5, 3, 4, 6, kemudian 7. Nah, kemudian yang belum dikunjungi itu ada 1, 5, dan 2. 1, 5, dan 2 ini bertetangga dengan simpul 4. Jadinya tetap diambil. Jadinya kan 3, 4, 6, 7, terus 1, 2, dan 5. Seperti itu. Nah, jadi untuk make sure lagi df search-nya. Nah, atau ubah angka saja kali ya. Ubah angka misalnya 5, 1. Ya sudah 1 tadi. Atau apa ya? 6 misalnya 6. Misalnya kita mau BF search dulu, BF search dari 6. BF search dari 6. Nah, untuk figurnya, nah, dari titik awal 6, berarti dari 6. Nah, karena dia BF search, kita lihat yang bertetangga. 6 ini bertetangga dengan siapa? Oh, ternyata 6 ini bertetangga dengan 4 dan 3. Oh, maaf, 3 tidak termasuk. Kenapa? Padahal kan dia berhubungan langsung karena tanda panahnya. 6 ini tanda panahnya tidak keluar alias masuk. Jadi dia ini tidak bisa ke 3. Karena apa ya? Ya, karena dia tidak bisa, nah, istilahnya kayak tidak ada jalurnya begitu. Ini tanda panah ini cuma bisa berlaku dari 3 ke 6, tapi 6 ke 3 itu tidak bisa. Nah, kemudian jadi kita ambil itu dari 6, 4. Kemudian kita tanda panahnya lagi, oh bisa ke 1. 1 ini kan memang tidak bertetangga langsung dengan 6, tetapi 1 ini bertetangga dengan 4. Jadinya kita ambil 4, 1, kemudian dari 1 ini kita lihat lagi yang bertetangga dengan 1. Oh, ada 2 dengan 5. Nah, mana lagi ya? 4, ya seperti itu. Nah, terus kalau dilihat lagi, kenapa 7 tidak termasuk? Karena tidak ada jalur yang untuk menuju ke 7. Kalau dilihat di sini, dari 6 ini kan ke sini itu tidak bisa karena tanda panahnya. Terus dari sini pun itu tidak bisa karena ketutupan 3 di sini. Jadinya tidak bisa ke 7, simpul 7. Nah, kemudian kita akan coba lagi yang terakhir untuk df search-nya. Df search-nya itu mana ya figurnya? Nah, ini. Dia dari 6. Kalau df search itu kan yang paling kiri ke kanan. Berarti yang paling kiri, kanan kiri berarti 4 kan, dari 6, 4, terus kita cari lagi yang paling dalamnya. Oh, berarti 1. Bisa karena tanda panahnya ini. Istilahnya ada jalurnya. Jadi 6, 4, 1, kemudian dari 1 ini, oh ternyata masih ada anaknya. Masih bisa lebih dalam lagi, berarti dari 1 ke 2. Nah, 2 sudah stack di sini atau sudah buntu jalannya di 2 ini, jadinya langsung ke 5. Nah, kemudian mana ya? Nah, kemudian kenapa node 7 ini tidak masuk ke pencariannya ini? Karena dia ini dari 6 tidak ada jalurnya ke 7, jadinya tidak bisa di-outputkan 7 ini. Karena terhalang oleh 3 di sini, jadi tidak ada jalurnya. Seperti itu. Dan 3 juga tidak masuk karena seperti yang sudah saya bilang tadi, jalurnya tidak ada. Tanda panahnya juga kalau bisa dilihat di sini, itu
masuk ke 6, bukan 6 keluar begitu. Nah, kemudian mungkin itu saja untuk contoh MATLAB-nya. Di sini saya akan menjelaskan lagi untuk kekurangan dan kelebihan algoritma BFS dan DFS. Nah, untuk keuntungannya algoritma BFS. Jadi, kalau algoritma BFS itu yang pertama tidak menemui jalan buntu. Kenapa? Karena dia kan pencariannya secara melebar. Jadi, dia itu melakukan pencarian di setiap level. Jadi, semua node itu dikunjungi. Nah, kemudian yang kedua itu jika ada satu solusi maka breadth first search atau BFS ini akan menemukannya, dan jika didapat lebih dari satu solusi maka solusi minimum akan ditemukan. Nah, kenapa? Karena dia kan kembali lagi merupakan pencarian yang melebar, jadi dicek semua nodenya dikunjungi, semua nodenya itu dikunjungi. Jadi jika terdapat lebih dari satu solusi maka akan ditemukan. Nah, tapi kelemahannya itu membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Itu benar karena pencariannya itu melebar. Dan yang kedua itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level ke n+1. Jadi jadi jika grafnya cukup kompleks, pohon grafnya cukup kompleks dan nodenya itu ada banyak. Nah, jadi BFS ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguji n level. Misalnya levelnya itu ada 100, misalnya pohon grafnya ada 100 level. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena dia menguji semuanya per level. Semua nodenya itu di 100 level itu dikunjungi semua. Nah, kemudian ada keuntungan DFS. Nah, kalau DFS itu kan yang pertama membutuhkan memori yang relatif lebih kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Maksudnya di sini tuh dia ini memiliki memori yang lebih kecil karena dia itu hanya mengunjungi node-node, misalnya kan tadi kalau DFS itu dia pencariannya mendalam, jadi pertama kan dari kiri dulu terus ke dalam. Nah, jadi dia itu kalau misalnya ada solusi misalnya di node yang paling kiri, dia itu akan cepat menemukannya. Jadi, jika solusi sudah ditemukan, nah, maka pencarian itu akan berhenti. Nah, ini ada berhubungan dengan poin 2-nya. Berhubungan dengan kekurangannya. Ya, berhubungan dengan kekurangannya. Karena DFS ini kan dia hanya bisa menemukan satu solusi. Jadi kalau misalnya sudah ditemukan satu solusi dari pencarian, misalnya yang di sebelah kiri yang paling dalam ada solusinya satu, nah itu akan dihentikan. Nah, dia ini tidak akan mempertimbangkan kalau ada solusi yang lain. Nah, kemudian itu yang kekurangan yang keduanya, secara kebetulan metode DFS ini akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi ruang keadaan. Benar, karena nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah ditemukan solusi itu maka pencariannya selesai. Nah, kemudian untuk kelemahannya itu yang pertama memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Karena misalnya kalau ada lebih dari satu solusi, nah dia itu akan mengambil solusi yang pertama, misalnya ada solusi A dan B. Kemudian yang ingin ditemukan itu sebenarnya adalah solusi B. Tapi jika solusi A yang pertama ditemukan dengan metode DFS ini, maka yang akan diambil itu yang metode A. Sedangkan untuk metode yang benar-benar ingin dicari, yaitu metode B, itu tidak akan diambil, karena yang diambil itu metode yang pertama ditemukan, yaitu metode A. Kemudian pencariannya itu akan berhenti. Nah, kemudian kelemahan yang kedua itu adalah hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Nah, iya, karena kalau lebih dari satu solusi, tidak. Karena kalau misalnya terdapat atau sudah ditemukannya satu solusi, itu pencarian itu akan berhenti jika menggunakan DFS. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.